Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu adalah fungsi yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu ke setiap anggota himpunan B. Dan sebaliknya, artinya anggota B juga dipasangkan tepat satu ke anggota A. Korespondensi satu-satu memiliki syarat tambahan, yaitu setiap anggota himpunan A dan himpunan B harus memiliki jumlah yang sama, artinya NA sama dengan NB. Mari perhatikan. Ada sebuah relasi yang seperti nomor 1 ini. Domain, kodomain. Ada relasi A 1, 2, 3, 4, relasi B 2, 3, 4, 5. Ini adalah relasi. Kenapa? Karena domain dan kodomain tidak memiliki aturan. Di daerah domain tidak ada yang tidak memiliki pasangan, ada yang memiliki dua pasangan. Maka ketika suatu relasi tidak memiliki aturan disebut dengan relasi, gitu ya. Kemudian yang kedua, ada sebuah relasi di mana A ada 2, 4, 6, 8 dan B ada 4, 8, 12, 16. Ini disebut fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota domain memiliki tepat satu. Ya, ini panahnya cuma satu nih. 2 hanya ke 4 panahnya. 4 hanya ke 4. 6 hanya ke 12. 8 hanya ke 8. Maka ketika domain memiliki pasangan tepat satu di kodomain, itu disebut fungsi. Beda ya, tadi kalau relasi dia punya lebih dari satu pasangan nih domainnya. Ada yang memiliki lebih dari satu, ada yang tidak memiliki pasangan. Kalau fungsi, dia tepat satu. 2 hanya ke 4, 4 hanya ke 4, 6 hanya ke 12, 8 hanya ke 8. Kemudian selanjutnya yang ketiga disebut korespondensi satu-satu. Kita lihat yang A memiliki anggotanya ada 7, 9, 11, 13. Yang B ada 1, 3, 4, 5. Kenapa disebut korespondensi satu-satu? Karena setiap anggota A dan B hanya memiliki tepat satu pasangan. 7 hanya ke 1, 1 pun hanya ke 7. 9 hanya ke 7, 7 pun hanya ke 9. 11 hanya ke 5, 5 pun hanya ke 11. 13 hanya ke 3, 3 pun hanya ke 13. Jadi mereka tidak memiliki cabang ya. Domain hanya tertuju pada satu kodomain, kodomain hanya tertuju pada satu domain. Dan jumlahnya sama. Ini ada 1, 2, 3, 4. Yang B juga 1, 2, 3, 4. Maka disebut korespondensi satu-satu. Nah, ingat, relasi tidak memiliki aturan saat memasangkan himpunan A ke B. Fungsi memiliki syarat anggota himpunan domain dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan kodomain. Korespondensi satu-satu juga memiliki syarat anggota himpunan A harus sama dengan jumlahnya dengan anggota himpunan B. Kemudian setiap anggota himpunan A tepat satu dipasangkan dengan setiap anggota himpunan B dan sebaliknya. Kemudian ini Ibu punya contoh lagi. Contoh, ada suatu himpunan 1,5, 5,10, 10,15. Ini disebut korespondensi satu-satu. Karena tidak ada yang berulang, maka himpunan itu disebut korespondensi satu-satu. Apanya Bu yang tidak berulang? Ini 1, 5, 10. Tidak berulang ya. Satunya ada 1, 5 ada 1, 10 ada 1. Kemudian belakangnya juga 5, 10, 15. Tidak berulang kan? Tidak ada ini 5, ini 5. Enggak kan? Ini 5, ini 10, ini 15. Maka ketika tidak ada yang berulang disebut korespondensi satu-satu. Yang kedua ada 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Ini disebut relasi. Ketika domain berulang, maka himpunan itu disebut relasi. Nih, domain yang di depan. 1, 1, 1, 1. Satunya ada 4 kali, berulang dia sebanyak 4 kali. Maka disebut relasi. Intinya ketika domain berulang, maka disebut relasi. Yang ketiga, 1,1, 2,1, 3,1, 4,1 disebut fungsi. Fungsi, kenapa disebut fungsi? Ketika kodomain yang berulang, maka disebut fungsi. Kodomain itu yang terletak di belakang nih. Yang terletak di belakang. Ya, ketika kodomainnya berulang disebut fungsi. Selanjutnya, jumlah korespondensi yang dapat dibentuk.
Karena korespondensi memiliki syarat, maka kita dapat menentukan berapa banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk oleh dua fungsi atau dua himpunan yang saling berelasi. Perlu diingat, untuk menentukan jumlah korespondensi satu-satu, kedua himpunan yang saling berelasi harus memiliki jumlah anggota yang sama. Jika jumlah anggota himpunan A dan jumlah anggota himpunan B berbeda, maka jumlah korespondensi satu-satu sama dengan 0. Ya. Rumus korespondensi satu-satu dari A ke B sama dengan N faktorial. Contoh soal, manakah yang mungkin memiliki korespondensi satu-satu? Jika bisa, berapa jumlah korespondensi satu-satu yang bisa dibuat? Yang A, himpunan X adalah himpunan huruf vokal dan himpunan Y adalah himpunan jumlah mata dadu. Soal yang B, himpunan S adalah nama bulan berakhiran R dan himpunan T bilangan prima kurang dari 10. Kita jawab yang A dulu. X, himpunan bilangan vokal, maka ada A, I, U, E, O. Yang Y, jumlah mata dadu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cari dulu, NX-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. NY-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. NX dan NY berbeda. Maka jumlah korespondensi satu-satu dari X ke Y sama dengan 0. Ya, karena berbeda. Tadi syaratnya harus sama, jumlah NX sama dengan NY atau NA sama dengan NB. Ya, sama. Ketika berbeda jawabannya 0. Yang kedua, nama bulan berakhiran R. Ada September, Oktober, November, Desember. Terus ada bilangan prima kurang dari 10. Ada 2, 3, 5, 7. Kita lihat, NS sama dengan 4, NT sama dengan 4. Karena NS sama dengan NT sama dengan 4 sama, ya kan, jumlahnya sama, maka jumlah korespondensi satu-satu dari S ke T sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4. Maka 4 faktorial sama dengan 24. Jadi jumlah korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk adalah 24. Ya, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.